Selamat malam para sobat-sobat ontelis dan ontelista di seluruh Indonesia. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mencoba menyalakan lampu karbit. Beberapa dari teman-teman pasti bertanya-tanya, lampu karbit seperti itu bagaimana ya cara menyalakannya? Atau bahkan menanyakan bahwa kira-kira alat dan bahannya bisa didapatkan di mana ya? Atau bahkan bertanya kembali, kalau saya memiliki lampu karbit, apakah selalu bisa menyala? Coba kita saksikan video berikut ini. Kita akan bersama-sama belajar untuk menyalakan lampu karbit. Tetap stay di channelnya Sepeda Rakyat Kecil. Alat pertama yang dibutuhkan adalah lampu karbitnya. Lampu karbit ini bisa bermacam-macam gitu ya, bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang modelnya seperti panjang biasa mereknya, ada yang dari merek-merek produk USA, produk Prancis maupun produk Jerman gitu ya. Yang saya pegang di sini adalah produk dari England, yaitu bermerek PH gitu ya, bermerek PH. Apa saja bagian dari lampu karbit tersebut? Bagian pertama adalah bagian di depan atau alat untuk memunculkan cahayanya. Nah, kalau teman-teman lampu karbitnya original, pastikan bahwa kaca yang di bagian depan ini adalah berbentuk cembung. Berbentuk cembung itu yang pertama. Yang kedua adalah ada indikator lampu di sini, ada indikator berbentuk kaca di sini dengan warna yang di sebelah kiri adalah merah dan yang di sebelah kanan adalah warna hijau. Gitu ya. Dan di bagian dalamnya, kalau teman-teman lihat di bagian dalam, ini ada yang disebut dengan spuyer. Nah, bagiannya di sini disebut dengan spuyer, alat untuk menyalakan cahayanya. Yang berikutnya adalah bagiannya, itu adalah alat untuk mengisi airnya di bagian ini. Jadi di bagian ini adalah alat untuk mengisi air. Nanti kita akan tuangkan air yang ada di sini. Terus berikutnya adalah bagian holder atau tempat pengait dari sepeda menuju ke lampu karbit. Sistem mekaniknya seperti apa? Di bagian bawah ini ada, di sini adalah bagian tabung. Jadi ini adalah bagian tabung yang akan diisi air. Bagian mekanik yang ada di dalamnya lampu karbit tersebut ini adalah mangkok yang nantinya akan diisi oleh karbit atau disebut karbide gitu ya. Di dalamnya akan diisi sebuah karbit. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya. Otomatis kalau lampu karbit isinya juga harus karbit ya. Karbit ini kalau teman-teman bisa lihat di sini saya sudah punya karbit yang berbentuk batuan. Teman-teman bisa dapatkan ini. Bentuk-bentuk seperti ini itu ada di toko bangunan-bangunan terdekat. Harganya cukup murah, kalau teman-teman beli sekitar 20.000. Ya, harganya cuma 20.000. Kita keluarkan dulu ya, taruh di bagian atas. Terus kemudian bahan yang ketiga adalah ini, air. Nah, teman-teman bisa gunakan air apapun asalkan nanti bisa untuk digunakan menuang atau mengisi tabung. Pertamanya adalah masukkan potongan-potongan batu karbit ini ke dalam tabung atau mangkok yang akan digunakan. Masukkan dengan potongan-potongan kecil. Jadi teman-teman bisa memasukkan dengan potongan-potongan kecil ke dalamnya. Nanti kalau seandainya teman-teman sedang belanja di toko bangunan, minta aja yang ukurannya kecil-kecil, karena di toko bangunan kadang-kadang ada yang ukurannya cukup besar, nanti akan cukup susah untuk digunakan. Itu langkah pertamanya ya teman-teman, isi dengan batuan-batuan. Caranya adalah isi tabung yang ada di dalam sini dengan air. Jadi caranya adalah dibuka terlebih dahulu, lubang airnya kita buka terlebih dahulu seperti ini. Terus kemudian jangan lupa untuk mengatur jalan keluarnya air, kita tutup sampai dengan rapat supaya dia tidak keluar. Mari kita tuangkan, diisi air terlebih dahulu. Oke, nampaknya terlalu penuh ya teman-teman ya. Tidak apa-apa, jangan lupa ini ditutup kembali. Nah, tutup kembali. Oke, setelah sudah siap ditutup, mari sekarang kita gunakan lampu karbitnya dengan cara mangkok karbit tadi
kita tahan dengan ini, pasti akan ada penahannya ya teman-teman. Kalau punya teman-teman lampu karbitnya nggak ada, berarti bisa menggunakan ring atau dalam bentuk plat tutup ini. Jadi ini digunakan untuk menahan supaya dia batu yang ada di dalam tidak ke atas. Pastikan lampu karbit dari teman-teman itu tidak bocor. Cara memastikannya adalah caranya dengan ini ditaruh seperti ini. Nah, masukkan terus kemudian dikencangkan di bagian bawahnya. Jadi di bagian bawahnya ini itu dikencangkan. Setiap lampu karbit berbeda-beda, tapi intinya sama, yaitu tabung yang ada di dalam sini tidak boleh terdapat rongga yang atau lubang rongga yang bisa keluar, supaya tidak, dalam tanda kutip, ngabas kalau kata orang Jawa. Kalau sudah kita isi semuanya, sekarang kita siap untuk menyalakan lampu karbit tersebut. Kalau sudah lampu karbitnya sudah dipasang kembali di sininya, dan di sini sudah diisi air, dan di sini sudah disiapkan untuk dinyalakan, pastikan ini tidak ada yang bocor ya gasnya ya. Karena kalau ada yang bocor nanti akan terjadi letupan-letupan api kecil, seperti ledakan kecil gitu ya teman-teman ya. Oke, yuk kita siapkan untuk dinyalakan. Cara yang pertama adalah dibuka di bagian depannya. Kita buka. Terus kemudian keran yang di bagian atas ini dipastikan dulu ya teman-teman, di bagian sini, di bagian spuyernya dia tidak tersumbat. Caranya paling gampang adalah teman-teman bisa gunakan kabel sling kecil, teman-teman bisa tekan-tekan di bagian itu karena itu bentuknya lubang ya. Jadi teman-teman sogrok istilahnya ya, teman-teman tekan-tekan di bagian selingnya tersebut sampai dengan longgar selingnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Langkahnya yang kedua adalah diputar, di bagian ini diputar. Fungsinya apa diputar ini? Fungsinya adalah untuk meneteskan air yang ada di atas ke bawah. Jadi kalau ini teman-teman putar, maka di bagian yang tadi itu akan terjadi tetesan-tetesan ke bawah. Ya, tetesan ke bawah, sehingga dari bawah ini akan mengalirkan gas ke bagian depan. Teman-teman sudah bisa langsung cium. Oke, sudah bau-bau gas. Yuk kita nyalakan lampu karbitnya. Oke, saya akan menunjukkan, saya akan tahan di sini. Oke teman-teman, kita coba nyalakan. Caranya adalah dengan cara menggunakan korek api. Teman-teman korek. Oke, taruh di bagian. Oke, jangan lupa ditiup ya teman-teman. Lampu karbitnya teman-teman sudah pasti akan menyala. Dan kita coba tutup kembali. Nah, apa fungsinya ditutup ini? Fungsinya ditutup ini adalah kalau seandainya terjadi angin kencang, di bagian ini tidak akan padam teman-teman. Jadi teman-teman seandainya, aduh lampu karbitku kepengen menyalanya lebih terang, maka silakan diputar di bagian ini tambah besar, silakan diputar sehingga tetesan air yang ada di dalamnya akan menetes semakin cepat teman-teman, supaya api yang diciptakan di bagian dalam itu akan terjadinya lebih besar. Seperti itu teman-teman. Oke, begitu juga sebaliknya, kalau yang di bagian atasnya teman-teman tutup, maka api yang akan di sini itu lambat laun akan semakin kecil dan semakin redup. Nah, fungsinya kaca yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri apa? Fungsinya adalah sekali lagi untuk penanda indikator supaya kita tahu bahwa lampu karbit tersebut sudah menyala atau belum. Sekarang lampu karbit kita sudah bisa dipasang di sepeda kesayangan kita. Thank you. Kalau kalian suka video ini, silakan di like, silakan di subscribe, dan jangan lupa tonton video-video berikutnya. Thank you, bye bye semuanya.